Terima kasih Anda masih bersama kami di Special Report pemirsa dan sudah bergabung bersama kami Suparji Ahmad, pakar hukum. Selamat sore Pak Suparji. Dan sudah ada Egy Sujana, kuasa hukum Rizik Syihab. Selamat sore. Sore Mbak Nisa. Pak Egy, tadi Abah sudah menjelaskan di dialog kami sebelumnya bahwa foto tersebut terbukti memang tidak ada rekayasa. Dan berdasarkan keterangan polisi, bukti transmisi sudah cocok antara cellphone milik Rizik Syihab dan telepon seluler milik Firza Husein yang kemudian sudah dicek juga ke provider. Itu berarti membuktikan bahwa percakapan tidak ada rekayasa. Tanggapan Anda? Ya, harus dilihat dalam konteks hukum pidana, cara ya, mendapatkan satu alat bukti dengan cara yang tidak sesuai dengan prosedur hukum, itu batal menjadi alat bukti. Itu harus digarisbawahi, nanti ahli lebih bisa menerangkan. Nah, pertanyaan seriusnya adalah bagaimana cara data alat bukti itu didapat. Karena menurut kronologis yang kita lihat bahwa HP-nya Firza sejak bulan Desember kalau tidak salah, sejak dia dinyatakan tersangka 2 Desember sudah disita. Nah, menurut pengetahuan saya juga tentang dunia IT, itu nggak gampang kalau membuka chat dari WA itu. Kalau bukan dari HP yang di-fact langsung dibikin sendiri itu. Nggak mungkin, ini ahli IT tahu. Jadi mesti dibuka. Nah, dalam konteks teori alat bukti, kalau dia disita, nggak boleh digunakan, nggak boleh dimodify, nggak boleh dinyalakan HP-nya itu nggak boleh. Kalau itu dilakukan, batal. Karena nanti di persidangan harus yang asli ketika dia disita, nggak boleh berubah. Bahkan untuk pemeriksaan pun tidak boleh? Iya, tidak boleh. Kalaupun di copy. Pak Suparji? Nah, itu pemahaman hukum. Ya. Oke, Pak Suparji silakan. Saya kira alat bukti harus yang otentik, alat bukti yang sebenarnya, tidak boleh ada modifikasi, tidak boleh ada rekayasa, sehingga kemudian kebenaran, kevalidan itu betul-betul diakui gitu loh. Misalnya kita mau mencoba menggunakan alat bukti elektronik, ya itunya mesti itu, jangan sampai kemudian itu menimbulkan persoalan apakah ini yang asli atau sudah modifikasi. Jadi kalau kemudian proses yang terjadi pada waktu itu ada proses penangkapan, terus handphonenya disita, dan kemudian kita tidak tahu apakah setelah disita itu digunakan untuk apa, itu yang menjadi tanda tanya besar. Apakah kemudian muncul gambar-gambar itu setelah pasca penangkapan dan penyitaan alat bukti tadi itu. Apakah saat alat bukti disita boleh dibongkar isinya oleh kepolisian untuk pemeriksaan atau tidak boleh disentuh sama sekali? Ya, tentunya akan digunakan sesuai dengan kebutuhan proses penangkapannya pada waktu itu. Kalau kita ingat kasusnya Firza Husein, semula kan ditangkap dalam konteks kasus makar. Betul. Tetapi kemudian berkembang pada isu itu, pada chat porno itu. Dan itu sebetulnya juga terjadi pada kasus yang lain. Misalnya, kasus Jamran sama Rijal itu semula ditangkap dengan kasus makar. Dikembangkan pada ujaran kebencian karena Facebook dan Twitter. Saya kira metode-metode yang seperti ini yang kemudian menimbulkan ketidakpercayaan kita proses penemuan alat bukti itu. Menurut Anda, apakah ada proses yang mencurigakan dari penemuan alat bukti? Udah sangat mencurigakan dengan amat sangat, karena dari segi prosedur yang disebut alat bukti tadi, tidak boleh mendapatkan alat bukti dengan cara melawan hukum, tidak boleh, batal dengan sendirinya. Jadi itu batal alat bukti walaupun katanya asli dan itu kita belum bahas soal aslinya. Ya. Nah, yang kedua, kaitannya dengan disebut pornografi menurut Undang-Undang Nomor 44 Tahun 2008 ya, pasal 4 ya, ayat 1 dihubungkan dengan pasal 6-nya, itu berkaitan dengan foto ketelanjangan diri kita atau siapapun ya. Kalau dia untuk demi kepentingan dirinya sendiri, untuk disimpan untuk kepentingannya sendiri, sebagai dokumennya sendiri, bukan pornografi. Mbak Nisa di kamar mandi moto-moto sendiri, simpan buat sendiri, siapa urusannya? Nggak ada urusannya sama yang lain-lain. Namun berdasarkan keterangan kepolisian, kalau hal tersebut kemudian jadi viral, itu kemudian jadi pornografi. Sebentar, kalau itu jadi viral, pertanyaannya siapa yang mengupload pertamanya itu? Nah, menurut Undang-Undang IT, dia yang harus pertama diperiksa, bukan yang lain. Nah, pertanyaannya kenapa berasal dari anonymous katanya? Anonymous itu artinya yang tidak punya identitas, nggak jelas sumbernya. Masa anonymous jadi dasar hukum? Nggak boleh itu secara ilmu hukum. Nah, pertanyaan nggak serius.
Sampai hari ini anonimus yang dimaksud dalam kasus ini tidak dibongkar atau tidak ditemukan. Padahal sudah ada laporan di Surabaya dari saudara Philip kepada Stephen Yong. Ya, Stephen Yong itu yang diduga melakukan upload pertamanya itu. Kok nggak jadi tersangka? Kaitannya dibandingkan dengan kasus Ahok, ada yang namanya Buniani. Katanya Buniani yang pertama mengupload, maka jadi tersangka dan sudah diputus katanya 6 tahun. Nah pertanyaannya untuk kasus ini, kok belum ditemukan juga? Oke. Anonimus. Inilah persoalan diskriminasi hukum yang luar biasa menurut saya. Oke, Abah ada tuh 2 pertanyaan untuk Abah. Pertama, apakah untuk mengambil chat via aplikasi WhatsApp tanpa ada device handphone milik sang empunya sulit? Yang kedua, apakah Anonymous ini merupakan sebuah komplotan yang kita tahu memang sudah mendunia? Apakah sampai sekarang sulit untuk diketahui siapa di balik Anonymous ini? Oke, kalau mengenai cara, ya kita ngelihatnya jadi apabila komunikasi ini terjadinya, ya ibaratnya misalnya dilakukan penyadapan, maka tampilan penyadapan tidak seperti itu. Kalau sekarang kan tampilannya ada yang saya bilang tadi ya, Habib Rizknya ada di atas gambar, kemudian berarti ini gadget dari lawan bicaranya. Iya, betul. Ya, nah ini berarti bukan dari penyadapan. Oke. Karena kalau dari penyadapan nggak akan kelihatan wajahnya sepihak, gitu loh. Kalau di ibaratnya orang chatting antara A dengan B, maka saat di HP-nya si A foto B yang tampil kan, tetapi di HP-nya si B foto A yang tampil. Gitu lah. Tetapi kalau yang namanya kita melakukan penyadapan di tengah-tengah nggak kelihatan dua-dua foto, hanya kelihatan 2 komunikasi saja. Bahkan tampilannya nggak pakai call balloon ya, ada teks balloon gitu kayak gitu. Nggak ada, bener-bener hanya teks Hanya aja print digital komunikasinya. saja. Ya informasi digital beserta tanggal jamnya. Misalnya ada foto, oh ada pengiriman foto dari A ke B, oh ada pengiriman informasi. Seperti itu ya. Nah tapi kalau udah yang seperti ini jelas yang saya bilang tadi. Jadi ini sudah dari suatu perangkat. Bagaimana caranya itu semua, caranya kan di luar saya. Di saya nggak ada urusannya, saya cuma tahu oh polisinya datang mau meminta bagaimana keabsahan dari foto ini gitu loh. Ya, makanya dari pertanyaan saya Pak ya, bisa nggak itu kelihatan chat seperti itu tanpa dari HP-nya si empunya? Tanpa, jadi hacker misalnya. Oh enggak mungkin. Kalau nggak ada situ ya bukan, udah bukan. Artinya gitu jadi, itu beredar dari satu penyidik perangkat. dong. Jadi Anda mencurigai polisi? Bukan mencurigai, bahkan saya menuduh. Oke. Dengan jelas saya menuduh. Kenapa? Karena foto atau HP yang dimaksud oleh sekarang kita bicarakan ini ditahan oleh penyidik. Oke. Saya lanjut sebentar. Tuduhan saya ya, serius harus dibuktikan. Kalau nggak benar, bagaimana caranya secara ilmu teknologi IT kok bisa chat ini terbuka segitu kalau pakai hacker? Nggak mungkin. Lagi kepentingannya siapa yang mau hacker? Siapa si Firja ini? Nggak dikenal, nothing ini orang. Gini yang saya bilang, dia terkenal kan baru sekarang aja. Tersangka makar? Ya tersangka makar itu kan. Tangkap 2 Desember itu. Itu lain, nggak ada urusannya sama ini dong. Nggak boleh jadi alat saya bilang bukti. tadi kalau soal diambil oleh hacker, dia mengambilnya informasi misalnya informasi transmisi diambil. Berarti ada nomor ponsel kan? Nomor ponsel juga mesti diambil dah. Nomor ponsel itu key-nya ada di SIM card. Bukan hacking kalau udah sampai mengambil SIM card. Nah, makanya yang pertanyaan kedua saya, soal instalasi kan. Bentar. Ya. Yang kedua saya mau menjelaskan tadi mengenai Anonymous. Nah, Anonymous ini jangan rancu dengan Anonymous internasional. Jadi dibilang Anonymous itu adalah seorang yang tidak dikenal identitasnya, yang dibilang Mulyo tadi memang nggak dikenal identitasnya, tapi jangan dihubung-hubungkan dengan Anonymous hacker. Anonymous internasional seorang yang apa memang suatu organisasi hacking. Gitu loh. Apakah ini memang sudah ada hubungannya atau tidak? Kebetulan mereka menggunakan nama Anonymous juga gitu loh. Ini juga jangan sampai jadi masyarakat nanti rancu. Maksudnya Anonymous yang mana gitu. Jangan dicampur-campurkan juga. Oke, baik. Ya, makanya tugas polisi harusnya sudah membuat terang benderang menurut perintah Undang-Undang KUHAP. Ya, Undang-Undang tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana yang namanya penyidikan itu serangkaian tindakan penyidik untuk membuat terang benderang tindak pidananya dan menemukan tersangkanya. Itu artinya proses penyidikan menurut KUHAP. Nah, kenapa kok sampai hari ini yang disebut Anonymous tidak pernah diketahui? Oke. Kenapa? Coba Anda jangan cuma teknik IT-nya aja, tapi harus mengerti dong. Salah, gini. Nggak, begini, brother, dengerin dulu. Hukum itu, prinsip dasarnya, logika harus kuat. Iya. Dan adanya proses sebab akibat. Iya. Nggak mungkin ada akibat gini, nggak ada sebab. Nggak mungkin.
Nah, saya juga bilang, Anda jangan cuma berpikir hukum aja, ngerti IT dong. Oh, iya? Nah, Oke. sebenarnya gitu. Anda tadi kan juga kayak gitu. Karena begini, yang namanya komunikasi di situ, saya sebagai orang IT tidak akan mungkin melakukan tindakan di luar hukum. Pertama, nggak ada kepentingannya, peduli amat saya sama kedua orang itu kenal juga enggak. Ya kan, yang kedua, peduli amat ngapain urusan kasus ini, banyak urusan lain yang mesti saya tangani. Tetapi saat yang namanya pihak yang berwajib meminta informasi kepada saya untuk menangani, maka tidak mungkin saya bilang, oh nggak bisa. Kalau saya memang bisa membantu, bertahun-tahun bisa membantu, saya bantu gitu loh Pak. Oke, Gitu loh. sampai situ Anda nggak ada masalah. Iya. Saya nggak urusan peduli Anda, saya nggak perlu juga. Anda telah menyatakan seperti itu menurut keilmuan, oke. Tapi keilmuan hukum mengatakan itu tidak bisa jadi alat bukti. Ya, ke polisi ngomongnya Iya Pak, dong. jangan ke saya. Iya, bukan, Nunjuknya ke saya. tapi ya. di forum ini Polisi. Saya semua ke Pak orang Suparji. melihat harus. Pak Suparji dari kuasa hukum sendiri mengatakan saksi tidak bisa dinaikkan statusnya sebagai tersangka. Betul seperti itu? Saya akan bertanya nanti ke Pak Suparji. Saya jeda dulu, kita harus jeda dulu. Enggak, oke. Kita jeda dulu, pemirsa Special Report akan kembali, saya jeda. Baru.